Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aryani dari kelas D, mata kuliah Penelitian Kualitatif, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan judul Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di kantor desa Lebak Mekar, Kabupaten Cirebon. Adapun latar belakang pada penelitian ini, di mana terdapatnya sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, di mana riset yang telah dilakukan Ombudsman RI pada tahun 2017, terdapatnya fakta jika sebagian besar lembaga pelayanan publik yang ada di Indonesia, baik itu di tingkat nasional hingga tingkat daerah, masih memiliki catatan yang buruk. Sebagaimana tahun 2019 pun, masyarakat banyak yang mengeluh terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya pada pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah yang paling tinggi dikeluhkan oleh masyarakat. Selama tahun 2019 pun, Ombudsman telah mendapatkan laporan sebanyak 41,03% yang berkenaan dengan pelayanan publik pada pemerintahan daerah, dengan totalnya sebanyak 11.087 laporan. Adanya hal tersebut pun membawa dampak terhadap desa sebagai bagian wilayah dari kabupaten, yang dimana menurut Widodo tahun 2001, kinerja dari pemerintah desa terkait dengan pelayanan publiknya masih dikatakan cukup rendah dan sepenuhnya belum bisa memenuhi keinginan dari masyarakat, terutama pada pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, hingga pelayanan yang diberikan. Adanya gambaran tersebut pun membawa terhadap gambaran pelaksanaan pelayanan publik yang berada di kantor desa Lebak Mekar. Perlu diketahui, jika desa Lebak Mekar ini memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Cirebon. Dalam hal administrasinya, masih sebatas memberikan pelayanan surat pengantar, yang dimana penyelesaian pelayanannya terdapat di kantor kecamatan ataupun di Sdukcapil. Kemudian, tingkat pendidikan dari masyarakat masih rendah. Seringkali masyarakat belum mengetahui ataupun tidak mengetahui teknis dan prosedur pelayanan yang mereka butuhkan. Selain itu, masih terjadinya miskomunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa terkait dengan pelayanan. Maka, adanya hal tersebut pun, masyarakat sering mengeluh kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan yang mereka butuhkan. Adanya gambaran latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Desa Lebak Mekar, Kabupaten Cirebon. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di kantor desa Lebak Mekar. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik di kantor desa Lebak Mekar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk lebih dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik di kantor desa Lebak Mekar. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dapat digunakan sebagai contoh pengetahuan maupun informasi yang bermanfaat dan relevan terkait dengan pemerintahan desa. Selain itu, diharapkan dapat memberikan referensi yang baru untuk dapat dijadikan bahan tolak ukur dalam penelitian lainnya. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan menjadi bahan referensi bagi pemerintah desa lainnya untuk dapat berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya agar pelaksanaan pelayanan publiknya sesuai dengan harapan pemerintah desa dan masyarakat desa. Selain itu, lebih dapat memberikan masukan dan evaluasi yang positif bagi desa setempat dan desa lainnya untuk melakukan berbagai perbaikan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun penelitian terdahulu dalam proposal penelitian yang telah penulis buat, yaitu terdapatnya 20 penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian, yaitu upaya pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di kantor desa Lebak Mekar, Kabupaten Cirebon. Adapun teorinya yaitu yang pertama, upaya.
Upaya pada KBBI didefinisikan sebagai adanya usaha di dalam kegiatan dengan mengarah pada pikiran dan tenaga dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu pemerintahan desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan jika definisi dari pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, pelayanan publik. Menurut Saifullah tahun 2008, pelayanan publik yakni pelayanan yang nantinya diberikan kepada masyarakat secara umum sebagai warga negara yang sah. Dan yang terakhir yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ialah perbandingan antara terdapatnya kenyataan terhadap pelayanan yang telah diterima dengan adanya suatu harapan dari masyarakat pada pelayanan yang nantinya ingin didapatkan. Afrial tahun 2009. Adapun roadmap dan alur penelitian, di mana pada roadmap penelitian yaitu penelitian upaya pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 2020. Kemudian tahun 2021 yaitu penelitian inovasi pemerintah desa terhadap pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu tahun 2022 penelitian pengaruh komunikasi organisasi terhadap kualitas pelayanan publik di desa. Adanya hal tersebut pun dengan tujuan untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat desa. Adapun alur penelitiannya yaitu mengidentifikasi permasalahan, latar belakang, rumusan masalah, studi terdahulu, lalu tujuan penelitian, sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah itu, olah data dan analisis data yang kemudian kesimpulan, dan akhirnya yaitu laporan hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Salah satu jenis dari penelitian yang dapat memahami suatu pengertian pada individu ataupun kelompok tertentu dengan menganggap apabila hadirnya fenomena yang terjadi berasal dari adanya suatu permasalahan sosial. Creswell tahun 2009. Adanya penggunaan penelitian kualitatif ini pun bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah desa meningkatkan kualitas pelayanan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian sumber data. Yang pertama yaitu sumber data primer. Sumber data primer ini didapatkan secara langsung dari lapangan, yaitu bisa didapatkan informasi dari informan secara langsung. Kemudian sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak berasal dari lapangan secara langsung, baik yang berupa website pemerintah ataupun jurnal terdahulu. Kemudian pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, observasi. Dengan rincian untuk mengetahui gambaran terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik di kantor desa Lebak Mekar. Dan untuk mengetahui gambaran kondisi dari kantor desa Lebak Mekar. Kemudian dokumentasi, yaitu untuk mencari catatan penting dari pemerintahan desa Lebak Mekar, kemudian gambar-gambar yang berkenaan dengan fokus penelitian. Dan yang terakhir yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada pemerintah desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, dan kasih pelayanan. Kemudian lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi penelitiannya yaitu di kantor desa Lebak Mekar, Kecamatan Gereget, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Adapun penentuan lokasi yang telah ditetapkan sebab terdapatnya berbagai permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka ditetapkannya Desa Lebak Mekar sebagai lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2014, di mana pada tahapan teknik analisis data ini terdiri atas pengumpulan data. Adapun pengumpulan data ini yaitu merupakan tahapan pertama dalam teknik analisis data, di mana setelah melakukan pengumpulan data, yaitu baik dari data
baik dari sumber data primer ataupun sumber data sekunder, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh penulis. Yang kedua yaitu reduksi data. Dalam reduksi data ini, bentuk dari analisis data yang di dalamnya terdapat proses penyeleksian, penyederhanaan, ataupun memfokuskan terhadap data yang dirasa penting. Selain itu, dapat menyisihkan data yang dirasa kurang penting, namun nantinya dapat digunakan pula untuk mendukung analisis lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian data. Dalam penyajian data ini, adanya kumpulan informasi dari data yang didapatkan nantinya disusun secara rinci, singkat, serta menyeluruh dengan bisa dilengkapi oleh kutipan wawancara, gambar, ataupun hasil observasi. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif ini biasanya berupa naratif, biasanya berupa teks naratif, dengan tujuannya yaitu untuk memudahkan para pembaca mengerti terkait dengan isi laporan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari seluruh tahapan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam menarik kesimpulan, data yang sudah disusun dapat dibandingkan dengan data lain agar dapat ditarik kesimpulan. Hal itu pun dilakukan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang ada agar mendapatkan kesimpulan yang absah. Kemudian, jadwal penelitian, yaitu terdapatnya nama kegiatan seperti yang pertama penyusunan proposal. Penyusunan proposal ini dilakukan pada minggu pertama hingga minggu keempat di bulan November dan minggu pertama hingga minggu kedua di bulan Desember. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan proposal di minggu kedua pada bulan Desember. Survei lokasi penelitian di minggu pertama pada bulan Desember, pengajuan permohonan melakukan penelitian di minggu pertama pada bulan Desember, kemudian perjanjian waktu dalam melaksanakan penelitian, yaitu di minggu pertama pada bulan Desember, perjanjian waktu dalam melaksanakan penelitian, yaitu di minggu kedua pada bulan Desember, pelaksanaan penelitian, yaitu di minggu ketiga pada bulan Desember, pengumpulan data, baik itu baik itu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dilakukan pada minggu ketiga hingga minggu keempat di bulan Desember dan dilanjutkan pada minggu pertama di bulan Januari. Kemudian melakukan olah data dan analisis data yaitu di minggu pertama di bulan Januari. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan pada minggu kedua di bulan Januari. Kemudian terdapat pula daftar pustaka yang beberapa referensi yang penulis gunakan, yaitu yakni sebagai berikut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.